itu adalah bagian dari alat bukti. Nah, kalau sudah alat buktinya sudah terpenuhi, minimal 2 alat bukti, maka itu menjadi kewenangan dari penyidik untuk mengambil sikap terhadap perkara ini seperti apa. Oke. Terima kasih Bang Fahmi. Sudah sempat ngobrol sama Laura belum, Bang? Kalau yang tadi karena situasinya memang lagi mau diproses, Edwin yang saya suruh berkomunikasi. Edwin berkomunikasi langsung. Win, kamu komunikasi langsung aja, Win. Tanyakan kesehatannya apa, itu langsung Edwin. Maaf Bang, masih bertanya soal si FA itu nggak sih dari Laura sendiri? Ada nggak tahu dia, nggak kenal. Bang, luar biasanya itu maksudnya hasilnya bikin kaget kah atau? Belum, saya belum kaget, tapi luar biasa. Kalau kaget betul, bukan lagi Nikita aja. Udahlah, kalau Anda mau tahu secara mendalam, jujur, walaupun saya tahu, saya tidak akan menjelaskan, ya, karena itu pro justisia, itu visum et repertum atas permintaan, atas rekomendasi dari penyidik dan persetujuan dari ibu kandungnya, karena apa? Anak di bawah umur. Nah, hasilnya silakan langsung ke Humas. Berarti dalam artian hasilnya itu mendukung laporannya Niki ya Bang? Sangat mendukung, bukan mendukung, sangat mendukung. Karena berdasarkan hukum, alat bukti itu yang terdiri dari saksi, bukti tertulis, ada pendapat ahli, dan ini adalah bagian dari proses tersebut. Jadi visum itu adalah keterangan tertulis yang dilakukan oleh ahli di bidangnya. Soal Laura yang Abang bilang sudah tidak mempertanyakan VA itu. Saya nggak mau jawab karena itu bukan urusan saya. Urusan saya bagaimana orang yang dilaporkan terbukti dan masuk penjara. Bang, tapi treatment apa sih yang dilakukan terhadap Laura di safe house itu sampai dia sekarang jauh lebih tenang, Bang? Kalau itu mungkin baiknya ditanya di unitnya ya yang memberikan, karena hal-hal yang seperti proses dia lebih tenang dan sebagainya itu mungkin di kita, atau langsung kepada ibu yang membidangi masalah ini, masalah perlindungan perempuan dan anak. Langsung aja ke sana. Kalau saya nggak sampai sejauh itu, saya membatasi diri hanya pada persoalan hukumnya saja. Tapi kalau Anda mau tanya tentang proses hukumnya akan saya jawab. Tapi kalau Anda mau tanya kenapa dia lebih tenang, mungkin yang bisa menjawab itu dari tempat di mana dia saat ini ditempatkan supaya dia mendapatkan perlindungan seperti itu. Berapa lama sih Bang? Mungkin Bang untuk ya sejak kejadian itu sampainya saya belum tahu. Yang jelas nanti akan menjadi pertimbangan, semuanya nanti akan ditanyakan kembali kepada Nikita, dan semua Nikita juga akan tahu bagaimana prosesnya, reportnya, keadaannya, perkembangan, kemajuan dan sebagainya, karena ini adalah anaknya. Tapi apakah Nikita berkomunikasi langsung, tidak langsung, saya nggak sampai ke sana. Yang jelas semua tidak bisa bertemu kecuali atas izin Nikita Mirzani. Bang, bicara terlapor kemarin kan sempat mangkir karena alasan sakit Bang. Mungkin kenapa sih Bang harus Jumat depan dipanggilnya lagi, nggak sebelumnya gitu Bang? Tanya ke Humas deh, karena yang manggil penyidik ya, yang memutuskan dia. Kalau saya sih tidak datang, besok saya suruh datang lagi, panggil lagi. Tapi kan artinya kita tidak sesuai nanti. Jadi karena itu menjadi haknya penyidik, Anda tanyakan apakah itu didasarkan kepada permohonan mereka ataukah memang itu menjadi teknis penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Metro Jakarta Selatan seperti itu. Bang, mungkin alasan kemarin terlapor nggak hadir kan karena sakit Bang, tapi banyak simpang siur itu dibilang bohong, ada yang melihat dia di suatu tempat seperti itu. Dari pihak Abang sendiri gimana? Saya nggak nanggapin yang hal-hal yang begitu dan nggak penting buat saya.
Mau datang nggak datang, semuanya ada konsekuensi hukumnya. Jadi ini negara hukum, semua ada aturannya. Dipanggil tidak datang, nanti ada mekanisme yang akan dilakukan, dan semua itu adalah menjadi haknya penyidik. Saya tidak mempersoalkan, tidak penting, dan tidak mau pusing dia datang atau tidak datang. Tapi ingat di dalam KUHP, dalam KUH pidana semua diatur. Apabila seseorang itu dipanggil, wajib untuk hadir. Kalau tidak, dia diberikan sanksi tersendiri di luar perkara itu sendiri. Jadi ada tambahan persoalan kalau dia tidak menghadiri panggilan dari aparat penegak hukum, seperti itu. Ini Kamis juga kan mau ada saksi lagi Bang dipanggil, pengelola apartnya Laura. Ini dari tim Abang sendiri yang memanggil atau gimana, dan akan memperkuat untuk laporan Niki nggak Bang soal saksi? Kalau itu nggak boleh saya jelaskan, ya itu masuk ke materi pemeriksaan. Karena yang Anda tanyakan adalah isi dari proses. Tapi kalau Anda tanyakan benar tidak akan ada tambahan saksi, benar. Yang pengelola Apakah pengelola atau tidak, itu nanti biar menjadi kebijakannya penyidik. Karena dalam proses mencari dan menemukan adanya sebuah peristiwa pidana, penyidik yang punya hak untuk memeriksa siapa-siapa saja yang harus dia periksa. Tapi kalau Anda tanyakan itu mendukung, tidak mendukung, itu bagian dari isi pemeriksaan. Saya tidak mungkin bisa jelaskan. Bang, tapi apabila benar nanti aku yang apartemen itu dipanggil, Abang akan mendampingi atau seperti apa? Saya tanya, siapa yang akan hadir itu, dan kalau itu merupakan panggilan dari pihak kepolisian itu biar saja. Karena kan yang memanggil nanti aparat, jadi kita juga tidak boleh mempengaruhi orang yang dipanggil. Jadi biar dia dalam keadaan bebas memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Karena di dalam hukum, saksi yang mengetahui sebuah adanya peristiwa itu wajib untuk menyampaikan kepada aparat penegak hukum apa yang dia ketahuinya. Seperti itu. Oke. sudah. Oke. Terima kasih banyak Bang Fahmi. Terima kasih Bang. Salam. Aduh, sakit.